Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, NPM 2208260102. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan tentang osteoartritis. Nah, osteoartritis ini salah satu penyakit yang paling sering dijumpai pada sistem muskuloskeletal. OA ini merupakan penyebab utama nyeri sendi kronis pada orang dewasa dan lansia. Penyakit ini sering dianggap sebagai proses penuaan biasa, padahal OA ini merupakan penyakit degeneratif yang melibatkan seluruh komponen sendi sehingga apabila tidak ditangani dapat menyebabkan keterbatasan aktivitas dan penurunan kualitas hidup. Nah, pada mind map ini terdapat 11 poin utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada definisi OA. Nah, untuk definisinya itu OA ini adalah penyakit sendi degeneratif kronis yang ditandai oleh kerusakan progresif tulang rawan artikular disertai perubahan pada tulang subkondral, pembentukan osteofit serta inflamasi sinovial ringan. Berbeda dengan RA yang merupakan penyakit autoimun, OA ini terutama disebabkan oleh proses degeneratif akibat ketidakseimbangan antara kerusakan dan perbaikan jaringan sendi. Pada penyakit ini yang mengalami kerusakan bukan hanya tulang rawan, tetapi juga tulang subkondral, membran sinovial, ligamen, bahkan otot di sekitar sendi. Nah, untuk yang kedua itu ada epidemiologinya. OA ini merupakan penyakit sendi yang paling sering ditemukan di seluruh dunia. Prevalensinya meningkat seiring bertambahnya usia karena kemampuan regenerasi tulang rawan semakin menurun. Wanita memiliki risiko lebih tinggi dibandingkan pria, terutama setelah menopause akibat penurunan hormon estrogen yang berperan menjaga kesehatan tulang dan tulang rawan. Sendi yang paling sering terkena adalah lutut, panggul, tangan, dan tulang belakang. Karena menyebabkan nyeri kronis dan keterbatasan gerak, OA ini menjadi salah satu penyebab utama disabilitas pada usia lanjut. Nah, yang ketiga ada faktor risiko. Untuk beberapa faktor risiko ini meningkatkan kemungkinan seorang mengalami OA. Faktor yang pertama adalah usia lanjut karena terjadi penurunan kemampuan kondrosit memperbaiki jaringan tulang rawan. Yang kedua adalah jenis kelamin perempuan, terutama setelah menopause. Yang ketiga yaitu obesitas, berat badan berlebih, meningkatkan tekanan pada sendi penyangga seperti lutut dan panggul. Selain itu, terdapat faktor aktivitas fisik berat, riwayat cedera sendi, faktor genetik, kelainan bentuk sendi sejak lahir, serta menopause. Semakin banyak faktor risiko yang dimiliki seorang, semakin besar kemungkinan mengalami OA. Nah, untuk patogenesisnya itu, patogenesis itu dimulai ketika sendi mengalami stres mekanik berlebihan, misalnya akibat obesitas, aktivitas berat, atau cedera. Stres tersebut menyebabkan kerusakan pada kondrosit, yaitu sel penyusun tulang rawan. Kondrosit itu kemudian menghasilkan enzim seperti matriks metaloproteinase atau MMP dan ada MTS yang mempercepat degradasi kolagen tipe 2 seperti proteoglikan pada tulang rawan. Nah, akibatnya tulang rawan itu semakin menipis. Sebagai respon, tulang subkondral mengalami remodeling dan membentuk osteofit atau tonjolan tulang. Nah, inflamasi ringan pada membran sinovial juga ikut terjadi sehingga memperberat nyeri dan kekakuan sendi. Nah, lalu yang kelima ada patofisiologi. Nah, untuk patofisiologi OA ini merupakan akibat dari proses tersebut. Kerusakan matriks tulang rawan menyebabkan permukaan sendi menjadi kasar dan kehilangan elastisitas. Karena tulang rawan semakin tipis, ruang sendi ikut menyempit sehingga gesekan antar tulang meningkat saat bergerak. Tubuh mencoba memperbaiki kondisi tersebut dengan membentuk osteofit dan menebalkan tulang subkondral, namun justru mengurangi fleksibilitas sendi. Inflamasi sinovial ringan menyebabkan pelepasan mediator inflamasi yang memicu nyeri. Akibatnya, seluruh proses tersebut, pasien mengalami gangguan fungsi sendi berupa nyeri kaku dan keterbatasan gerak. Untuk yang keenam itu ada gambaran klinis ataupun gejala utamanya. Gejala utamanya itu gejala OA ini adalah nyeri sendi. Nyeri biasanya itu muncul saat aktivitas dan berkurang ketika istirahat. Hal ini berbeda dengan penyakit inflamasi yang sering menimbulkan nyeri saat istirahat. Pasien juga mengeluhkan kekakuan di pagi hari, tetapi biasanya berlangsung hanya kurang dari 30 menit. Selain itu dapat ditemukan krepitasi, yaitu bunyi crack atau sensasi bergerak saat sendi digerakkan. Pada pemeriksaan juga dapat dijumpai penurunan rentang gerak, pembesaran sendi akibat osteofit, dan deformitas stadium lanjut. Yang perlu diingat, pada OA ini biasanya sendi tidak tampak merah ataupun terasa panas karena inflamasi yang terjadi relatif ringan. Untuk diagnosisnya,
OA, diagnosis OA ini tegakkan berdasarkan anamnesis, fempis, dan pemeriksaan penunjang. Pada anamnesis, kita bisa menanyakan lokasi nyeri, lama keluhan, aktivitas yang memperberat nyeri, riwayat cedera, serta faktor risiko. Pada pemeriksaan fisik, meliputi inspeksi, palpasi, pemeriksaan rentang gerak atau range of motion, dan penilaian adanya krepitasi maupun deformitas. Pemeriksaan penunjang utama adalah fotoronsen. Gambaran khas pada fotoronsen meliputi penyempitan celah sendi, osteofit, sklerosis tulang subkondral, dan kista subkondral. MRI hanya dilakukan bila diperlukan untuk melihat kartilago secara lebih rinci. Pemeriksaan lab itu umumnya normal dan lebih berguna untuk menyingkirkan penyakit inflamasi seperti rheumatoid arthritis. Yang ke-8 ada penata laksanaan. Nah, tujuan terapi OA ini adalah mengurangi nyeri, mempertahankan fungsi sendi, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Penata laksanaannya dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada non-farmakologis yang merupakan terapi utama, itu meliputi edukasi pasien, penurunan berat badan pada pasien obesitas, fisioterapi, latihan penguatan otot, penggunaan alat bantu seperti tongkat bila diperlukan, dan modifikasi aktivitas. Yang kedua adalah farmakologis. Nah, obat yang dapat diberikan antara lain adalah paracetamol sebagai analgesik sederhana, obat seperti ibuprofen atau naproxen untuk mengurangi nyeri dan inflamasi, obat topikal itu serta injeksi kortikosteroid intraartikular pada kondisi tertentu. Yang ketiga adalah terapi bedah. Operasi dilakukan bila terapi konservatif tidak lagi efektif, misalnya berupa osteomi atau artroplasti total sendi atau total joint replacement pada kasus berat. Yang kesembilan ada komplikasi. Nah, apabila tidak ditangani, OA ini dapat menyebabkan berbagai komplikasi. Pasien akan mengalami keterbatasan fungsi sendi sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terganggu. Nyeri kronis juga menyebabkan penurunan kualitas hidup, kelemahan otot di sekitar sendi karena jarang digunakan, bahkan dapat menimbulkan gangguan psikologis seperti depresi. Pada stadium lanjut, pasien dapat kehilangan kemampuan berjalan secara mandiri sehingga memerlukan alat bantu. Lalu yang ke-10 ada pencegahan osteoartritis, itu dilakukan yang mengendalikan faktor risiko. Caranya antara lain menjaga berat badan ideal, berolahraga secara teratur, terutama olahraga low impact seperti berenang atau bersepeda, menjaga postur tubuh yang baik, menghindari aktivitas yang memberikan beban berlebihan pada sendi, mencukupi kebutuhan kalsium dan vitamin D, serta mencegah cedera saat bekerja maupun berolahraga. Yang ke-11 yaitu ada edukasi pasien. Itu selain terapi medis, edukasi pasien memegang peranan penting. Pasien perlu memahami bahwa OA ini merupakan penyakit kronis yang belum dapat disembuhkan sepenuhnya, tetapi gejalanya dapat dikendalikan sehingga kualitas hidup tetap baik. Pasien juga harus dianjurkan melakukan latihan secara rutin, menggunakan teknik perlindungan sendi, memakai alas kaki yang nyaman, menjaga berat badan ideal, serta kontrol secara berkala untuk mengevaluasi perkembangan penyakit dan efektivitas terapi. Kepatuhan pasien terhadap terapi dan perubahan gaya hidup sangat menentukan keberhasilan penata osteoartritis ini. Nah, untuk penutupnya, sebagai kesimpulannya, OA ini merupakan penyakit sendi degeneratif kronis yang ditandai dengan kerusakan tulang rawan, perubahan tulang subkondral, pembentukan osteofit, serta inflamasi ringan pada sendi. Penyakit ini dipengaruhi oleh berbagai faktor risiko seperti usia, obesitas, jenis kelamin, dan cedera sendi. Penatalaksaannya itu bersifat komprehensif, meliputi terapi, non-farmakologis, farmakologis, hingga tindakan bedah pada kasus tertentu. Dengan diagnosis yang tepat, terapi yang optimal, dan perubahan gaya hidup, gejala dapat dikendalikan sehingga fungsi sendi dan kualitas hidup pasien dapat dipertahankan. Mungkin ini referensi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.